Nah, jadi saya mau nyerang. Tuh Malet. Gue baru tahu, gue mau belajar sama dia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Juna Praditya TV. Di sini gue ditemanin seorang cewek. Kali ini seorang cewek. Dari kemarin gue ditemenin sama cowok-cowok yang gak jelas ya. Dan sekarang nih cewek cantik, jomblo, terus cita-cita dia pengen jadi dokter hewan ya. Hewan sama herpetologi keren gitu ya. Kita kenalin dulu ya. Lalu Mbak, namanya siapa? Halo, nama saya Ayala. Oke. Nah, di sini juga kita mau ngebahas dua ular yang fenomenal sih. Jadi kadang orang sering masih salah berpikir ya, salah. Jadi ketika dia ngelihat ular hijau, dianggapnya semua itu tidak berbisa. Bener gak sih? Sebenarnya tergantung di beberapa daerah ular hijau tuh dianggapnya kayak hijau. Itu kan berbisa. Tapi ada juga yang anggap itu pucuk. Kebanyakan sih kalau di sini pucuk ya. Dan kemarin juga ada kasus pas orang nangkep dikira ular pucuk, matanya ular albo, dan digigit masuk ke rumah sakit. Dan itu bahaya. Karena dua ular ini sangat berbeda ya. Kalau yang ini mitosnya paling serem. Nah, mitosnya dulu tuh kalau orang-orang dulu kalau kena ubun-ubun bisa mati. Pernah dengar nggak? Karena dia orang baru ya, baru lahir tahun berapa sih? Nah, kalau jenis ular ini hijau ekor merah itu yang berbisa tinggi. Nah, yang sekarang kita coba lihat perbedaan dan seberapa bahaya ular-ular ini ya. Nah, ini ular pucuk ya. Ular pucuk ini nama latinnya? Ahayatullah Prasina. Ahayatullah Prasina ini ular yang masih banyak kita jumpain, dan ular hijau ini kecil panjang. Nah, ular pucuk ini kan berbisa rendah ya sebenarnya. Tapi ada yang efek sih buat manusia menurut Ayah sendiri? Tergantung respon orang masing-masing. Dan dari imun juga berarti? Iya. Nah, jadi kalau misalkan imun lagi drop, kemungkinan ada efek ya? Iya. Ada orang yang kayak cuma gatal-gatal, ada yang nggak kerasa sama sekali malah. Yang paling parah? Ada waktu itu yang diceritain yang pingsan. Oh, yang pingsan nih. Jadi ada nih teman saya kena gigit ular ini, dia pingsan. Tadi karena shock, nggak tahu dia emang karena apa sih ya bisanya. Dan sejauh ini sih belum ada yang kena gitu ini sampai parah, belum ada ya. Karena emang dia itu buat manusia aman. Nah, cuman mitosnya gitu, dia kalau kena ubun-ubun kata orang dulu ya, bisa bikin orang itu mati. Ularnya panjang banget, teman-teman lihat. Ini ular pucuk ya. Ular ini mempunyai taring, tadi sebutnya apa? Ophistoglypha. Ophistoglypha itu apa, jelasin? Dia itu rear fang atau pokoknya letak taringnya tuh di tengah atau belakang. Nah, ini teman-teman, jenis ular ini yang ada di sekitar kita yang banyak banget dijumpai ya. Oke, yang ular ini aman bagi manusia. Oke, tuh. Ciri-cirinya dia panjang, mempunyai mata agak sayup ya. Dan ekornya itu tidak merah, lihat teman-teman. Oke. Ekornya dia cenderung panjang ya, kayak king cobra ya. Nah, karena dia buat pegangan di atas pohon atau di ranting-ranting. Oke, jadi ular pucuk ini atau enggak Ahayatullah Prasina ya, jika terancam dia gampang banget cirinya itu. Dia membentukkan di leher ya, berbentuk huruf S ya. Terus apa lagi ciri-ciri kalau dia terancam itu? Nanti atau masih agak itu apa? Keluar yang spot-spot warna coklat. Warna coklat, warna putih ini juga sama atau enggak yang coklat doang? Lebih dominan coklatnya itu. Coklat. Terus sama lidahnya keluar terus gitu. Oh, berarti kalau ini lidahnya ini nggak keluar nih, dia masih agak tenang ya. Jadi kalau kita godain ya, ntar jadi gepeng gitu di bagian leher ya. Oh, jadi kalau kalian dapat ular pucuk dan lidahnya melet terus, tuh kayak gini tuh, ini bukan mau mati ya. Kadang bener, kadang ada orang yang mikir, oh mau mati ular gue, dia malah siaga ya. Nah, jadi saya mau nyerang. Tuh melet. Gue baru tahu, gue mau belajar sama dia. Nani? Omae wa mou shindeiru. Tuh kan baru dibilangin. Tuh keluar kan itunya.
spotnya kenapa harus gue dicium coba ya? Kita tutup dulu ya, dia udah nggak nyaman kali. Pokoknya itu sedikit tentang apa? Ular pucuk ya. Ular pucuk dia tidak berbahaya bagi manusia, tapi juga jangan disepelekan, betul gak sih? Nah, kadang orang juga dapat ular ular pucuk ini nggak berbisa, dia berbisa rendah sebenarnya. Ya. Dan di sini kita ada ular yang ngeselin. Ini berbisa tinggi, jenis racunnya hemotoksin. Hemotoksin itu apa? Dia itu tipe toksin yang berefek kepada darah. Tuh, jadi kalau kena gigit, dia nggak kayak jenis Elephidae ya, yang racunnya neurotoksin. Ini dia ular hijau ekor merah, artinya ekornya. Segini ukuran adult ya, dewasa ya. Dan kepalanya berbentuk segitiga atau enggak apa sih, oval ya? Segitiga ya maksudnya. Segitiga lihatnya. Dan dia mempunyai taring panjang atau taring lipat yang disebut Solenoglypha. Nah, dia bisa kalau kena gigit ular ini rasanya benar-benar sakit, nyeri dan panas ya. Sampai bisa membusukkan, dan contohnya nekrosis. Nekrosis itu kayak gimana nekrosis? Ya kayak gini, nekrosis ya. Kerusakan jaringan di bagian otot ya, apa sel sih? Masukin otot sama ya, nah itu. Jadi ular ini masih ada di sekitar kita, apalagi di daerah Jawa hampir sama, atau Bali itu hampir sama, tapi di sana disebut apa yang beda jenis ya, viper sama viper, tapi di sana apa sih maksudnya? Trimesurus insularis ya. Dan evolusinya sama ya, tapi lebih sadisan Icul menurut saya sih. Nah, ular ini taring kita lihat ya. Ya teman-teman, taring tuh panjang banget tuh. Ini kan gila nggak taringnya? Taring ini disebut Solenoglypha. Oke. Tuh lihat taring panjang banget. Ini kalau kena apa sih, daging atau tangan lumayan sakit nih. Ular ini banyak sekali, atau enggak masyarakat banyak kejadian kena gigit ular ini ketika dia lagi berkebun sama naik pohon. Anehnya ular ini kalau siang dia tidur di atas pohon ya, tapi kalau malam dia nyari pohon yang pendek. Jadi kalau kita jalan, kalau kita ngelihat kanan kiri atau ngelihat semak-semak, itu kadang ada ular ini. Serem banget ya. Oke, ciri-cirinya tadi, kepalanya segitiga, ekornya merah. Tuh. Jadi kalau kena gigit ular ini, yang kita lakukan itu pertama apa? Imobilisasi ya. Sebelum kita taruh dulu ya. Jadi kalau kena gigit ular ini, yang kita lakukan pertama itu first aid-nya imobilisasi, mengurangi pergerakan di area gigitan ular ya. Jadi kayak orang apa sih, patah tulang ya, di gips gitu ya. Jadi kayu dan kita ikat. Kalau orang dulu masih percaya pakai metode insisi di sayat, terus diikat mati sampai biru. Ini kebayang nggak sih kalau diikat mati? Kalau dikasih itu kan torniket berarti ya. Kalau kayak gitu malah bisa nekrosis. Ya betul. Lagi. Jadi salah ya itu ya. Terus kalau pas tahun 2016 ini di WHO diteliti ular ini tuh kalau gigit manusia itu bukan masuk ke darah, tapi melalui kelenjar getah beningnya. Jadi di atas otot. Semakin banyak kita gerak, semakin cepat racun itu menyebar. Betul nggak? Nah, efeknya apa ketika emang kita udah fase sistemik? Kadang mata udah rabun, terus udah mual, pasti mual, muntah, bisa terus sama lemes. Jadi ular ini lumayan bahaya, dan serum antibiosa di Indonesia belum ada sih kebetulan. Karena biosafe yang dibuat di Indonesia itu buat 3 ular ya, ular tanah, Rhodostoma, ular kolang, sama ular zebra. Jadi buat ular ini belum ada serum antibiosa, tapi insya Allah rumah sakit masih bisa nanganin kalau ada yang kena gigit ular ini. Betul ya?
Jadi perbedaan ular ini sama ular albo sama ular pucuk tuh jauh. Dari panjang aja udah panjang ular pucuk, betul nggak? Kecil ular pucuk. Ya. Terus dari ekor warna merah dan warna hijau. Warna merah dan warna hijau. Intinya ular ini itu berbisa tinggi. Ular ini low venom, high venom dan low venom. Jadi kalau ada yang bilang ular ini tidak berbisa, itu salah, karena ular ini mempunyai bisa rendah. Kalau ini berbisa tinggi. Jadi dua ular yang berbeda. Jangan samain semua ular itu yang ada di pohon warna hijau itu ular pucuk dan nggak berbisa. Ini contohnya. Ini sama-sama di pohon dan berbisa tinggi. Ini di daerah Jawa ya, masih ada Jawa. Tapi kalau misalkan di daerah luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, beda lagi ularnya. Ular hijau tapi ekornya tidak merah, ada yang jenis Subana, regular. Itu kenapa hijau juga sih regular ya? Banyak juga di sana. Nah, pokoknya itu aja. Jadi kalau kalian nggak tahu jenis ular, anggap semua ular itu berbisa tinggi. Pokoknya jangan asal ngambil apapun ular itu, paling pakai tangan ya. Iya. Mendingan kalau misalkan ular masuk rumah atau udah nggak dekat pemukiman, udah tolong yang ahli. Di rescue release itu kegiatan yang bagus, mengamankan dan melestarikan. Udah gitu aja ya. Semoga sih bermanfaat ya. Kita juga ngerti ngebahas apa di sini. Intinya ular yang pucuk dan ular hijau ekor merah ini jelas berbeda ya, dan beracun. Ular hijau ekor merah atau disebut albolabris. Albolabris tadi gue sebut. Oke. Dan terima kasih banget nih buat si Aya, karena gue bakal belajar banyak nih sama si cewek tomboy ini. Punya channel YouTube Singade. Nah, Singade itu apa artinya? Parono. Dia nggak ada Instagram, ada? Apa Instagramnya? Ayala_. Ayala_. Ntar lihat sini. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat video kali ini. Dan ingat ya, pesan tadi si Aya juga bilang, kalau nggak tahu jenis ular, anggap semua ular itu berbisa tinggi. Oke, segitu aja. Gitu aja dari saya, Juna Pardija TV dan Ayala. Oh.